Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah Bahasa Arab Akademik dan teman-teman mahasiswa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, serta kesempatan untuk menuntut ilmu. Hari ini saya akan menyampaikan pidato singkat dengan judul Manajemen sebagai Wujud Tanggung Jawab dan Amanah dalam Islam. Sebagai mahasiswa manajemen, kita mempelajari ilmu yang bukan hanya berorientasi pada dunia kerja, tapi juga sangat dekat dengan nilai-nilai Islam. Berikut ini adalah 6 poin penting yang menunjukkan bagaimana prinsip manajemen sejalan dengan ajaran Islam. Yang pertama, manajemen dan tanggung jawab seorang muslim. Sebagai mahasiswa jurusan manajemen, kita tidak hanya mempelajari bagaimana caranya mengelola keuangan, mengelola sumber daya manusia, atau mengelola pemasaran. Lebih dari itu, kita sedang belajar bagaimana menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan amanah, baik terhadap diri sendiri, organisasi maupun masyarakat. Dalam Islam, tanggung jawab dan pengelolaan adalah bagian penting dari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, lalu dipikul oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Ilmu manajemen mengajarkan kita untuk menyusun perencanaan, mengatur strategi, serta mengevaluasi hasil kerja. Semua ini dapat menjadi bagian dari ibadah jika niat kita benar, yaitu untuk kemaslahatan dan dalam koridor syariah. Kedua, efisiensi dan produktivitas dalam Islam. Dalam dunia bisnis dan organisasi, manajemen bertujuan mencapai efisiensi dan produktivitas. Islam juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan. Itqan itu profesional dan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Tabrani. Itqan adalah prinsip manajemen dalam Islam. Kita diajarkan untuk tidak asal-asalan, tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh dedikasi dan juga tanggung jawab. Ketiga, pemimpin dalam manajemen Islam. Dalam studi manajemen, kita juga mengenal leadership, kepemimpinan. Seseorang yang baik harus mampu memotivasi tim, mengambil keputusan, dan memegang teguh integritas. Rasulullah SAW bersabda, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah amanah besar. Seorang manajer bukan hanya mengatur, tapi harus memberi contoh, menanamkan nilai, dan mengayomi timnya. 4. Etika bisnis dan kejujuran. Dalam praktik bisnis, etika sangat penting. Islam telah jauh-jauh hari menekankan prinsip kejujuran dan transparansi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah motivasi kuat bagi kita sebagai calon manajer masa depan untuk selalu memegang nilai kejujuran dalam setiap aspek pengelolaan organisasi
dan juga bisnis. Perencanaan dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Salah satu pilar dalam manajemen adalah perencanaan yang matang dan pengambilan keputusan yang bijak. Dalam Islam, proses ini sangat dianjurkan dilakukan dengan musyawarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 38, dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Quran surah Asy-Syura ayat 38. Musyawarah adalah metode syariah yang mengambil keputusan terbaik secara kolektif. Dalam konteks manajemen, hal ini dapat diterapkan dalam rapat tim, diskusi manajerial, dan evaluasi kebijaksanaan perusahaan. Seorang manajer tidak boleh bersikap otoriter, tetapi harus menghargai kontribusi dan pendapat anggota tim. 6. Evaluasi perbaikan dan muhasabah. Manajemen modern mengenal prinsip evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Dalam Islam, prinsip ini disebut dengan muhasabah, yaitu mengoreksi diri atas segala yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Artinya, baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan spiritual, kita diajarkan untuk senantiasa mengevaluasi diri. Dalam dunia manajemen, ini diterapkan dalam laporan mingguan, review bulanan, atau refleksi akhir tahun, guna memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai tujuan dan nilai yang ditetapkan. Dari 6 poin tadi, dapat kita simpulkan bahwa ilmu manajemen sangat dekat dengan ajaran Islam. Manajemen bukan sekedar ilmu duniawi, tapi juga sarana kita mengelola hidup dengan amanah, terencana, dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan doa bersama agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ajimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah kami dan orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, dan khusyuk kami. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.